Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya di channel YouTube Kanda Data. Pada kesempatan ini, Kanda Data akan kembali menghadirkan video bermanfaat, yaitu bagaimana cara membuat kuesioner atau angket yang menggunakan skala Likert dengan mudah. Jadi skala Likert ini sering digunakan ketika kita akan melakukan pengolahan data di mana variabel yang kita ukur ini bersifat kualitatif. Jadi artinya tidak langsung dalam bentuk angka. Jadi misalkan contohnya variabel-variabel sosial yang dihubungkan dengan variabel-variabel ekonomi. Kalau variabel ekonomi ini kita sudah bisa peroleh nilainya. Misalkan pendapatan, kemudian biaya, dan seterusnya. Nah, kemudian bagi peneliti atau mahasiswa yang tertarik meneliti variabel sosial yang dihubungkan dengan variabel-variabel ekonomi, yang sosial ini datanya kan tidak langsung dalam bentuk angka, sehingga harus dikuantifikasi, sehingga dapat diolah dan diinterpretasikan. Contoh aspek sosial yang umumnya dihubungkan dengan ekonomi ya, misalkan adalah perilaku kewirausahaan, kompetensi kewirausahaan, intensi berwirausaha, dan modal sosial lainnya. Jadi kalau kita melihat misalkan kompetensi kewirausahaan, ketika kita akan mengukur hal tersebut, tentunya ini kan bukan dalam bentuk angka ya. Jadi bagaimana kita bisa menerjemahkan variabel kompetensi kewirausahaan ini dalam bentuk kuantitatif sehingga bisa diolah dan diinterpretasikan. Sebelum kita melangkah lebih lanjut, jika video ini bermanfaat, silakan rekan-rekan dan teman-teman semua bisa like, subscribe, and share. Kita lanjutkan. Jadi misalkan kita contohkan variabel kompetensi kewirausahaan atau di sini misalkan perilaku kewirausahaan, ini tidak bisa langsung diperoleh angka kuantitatifnya. Sehingga salah satunya kita bisa menggunakan skala Likert ya. Jadi skala Likert ini merupakan skala bentuk tingkatan ya. Skala datanya adalah skala data ordinal ya. Skala data ordinal itu tidak hanya membedakan, namun juga ada tingkatan. Ya, di video sebelumnya telah saya buatkan tutorialnya, cara membedakan skala data ordinal dengan skala data yang lainnya. Sehingga nanti bisa dikorelasikan dengan variabel-variabel lain. Ya. Nah, di sini cara membuat kuesioner atau angket skala Likert ya. Jadi sini yang pertama saya akan berikan contoh menggunakan angket angket bentuk fisik ya. Dan juga ada juga yang kita menggunakan kuesioner online ya. Sekarang kan zaman digital. Semua bisa kita lakukan ya. Ini adalah model lama ya, model lama yang kita print ya, di-print dari kuesioner yang ada di contoh di layar ini kita print, kemudian kita sebarkan kepada responden. Atau juga kita bisa kirimkan bentuk PDF-nya ya melalui file elektronik, email ya atau dan lainnya. Namun juga nanti yang bagian kedua ini yang berbeda. Ini kita menggunakan fasilitas lain yang lebih fleksibel dan lebih mudah. Kita bisa juga udah langsung terinput hasilnya. Kita lihat yang pertama dulu ya, kuesioner bentuk lama atau bentuk fisik. Di sini saya contohkan, di sini menggunakan skala Likert 5 skala. Jadi yang pertama STS ini adalah sangat tidak setuju ya. Kemudian ini sangat tidak setuju. Kemudian TS ini adalah tidak setuju. R ini adalah ragu-ragu ya. Kemudian S ini adalah setuju dan SS adalah sangat setuju. Ya. Dalam pelaksanaannya kadang ada juga yang menuliskan 4 saja ya tanpa ada R ya karena responden cenderung kalau bingung dengan pernyataan dia akan memilih tengah-tengah saja kita checklist R. Ragu-ragu. Nah, makanya ada juga yang cuma 4 STS, TS, S, dan SS ya. Silakan cari buku rujukannya untuk menggunakan yang mana skala Likert yang akan digunakan.
Nah, di sini adalah kita akan melihat variabel kompetensi kewirausahaan. Dan ternyata variabel kompetensi kewirausahaan setelah diterjemahkan ke dalam pernyataan-pernyataan ya, ini bukan pertanyaannya, tapi pernyataan. Jadi kalau ada pernyataan nomor satu, bagaimana pendapat Anda? Sangat apakah setuju? Apakah sangat tidak setuju? Dan sebagainya. Jadi yang pertama misalkan, ya, eh, saya tertarik untuk mencoba cara berbeda dalam mengembangkan usaha. Misalkan di sini jawabannya setuju. Nah, oke. Kemudian yang kedua, saya berupaya melakukan inovasi untuk menciptakan produk baru. Wah, ini sangat setuju. Dan saya selalu berusaha meningkatkan keterampilan melalui pelatihan atau penyuluhan. Setuju. Saya memiliki semangat kerja yang tinggi. Setuju, tapi tidak setuju amat sih. Saya kadang nggak semangat. Oh, berarti R ya. Saya selalu memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Wah, ini saya setuju juga. Saya biasanya bereksperimen agar produksi naik. Nah, saya tidak pernah bereksperimen kok. Saya tidak setuju ya. Kemudian satu lagi, saya memiliki jiwa petualang. Wah, tapi saya untuk jiwa petualang ini tidak setuju ya. Nah, di sini kita sudah peroleh nilai. Jadi bagaimana untuk mengkuantifikasinya? Jadi kita berikan nilai, misalkan sangat tidak setuju, 1, tidak setuju 2, ragu-ragu 3, setuju 4, sangat setuju 5. Apakah boleh dibalik? Boleh, yang penting asal konsisten dan sesuai dengan jenis pertanyaannya. Nanti interpretasinya juga akan berbeda ya, kalau yang tinggi itu cenderung apa, yang rendah cenderung apa. Jadi harus disesuaikan. Tinggal kita input saja, nomor 1 berarti kita skornya adalah 4, nomor 2 skornya 5, nomor 3 skornya 4, nomor 4 skornya 3, nomor 5 skornya 4, kemudian nomor 6 skornya 2, nomor 7 skornya 2. Kemudian kita jumlahkan. Dari ketujuh pernyataan ini berapa jumlah skornya. Ya, kita input untuk responden pertama. Responden kedua dan responden misalkan ke 100 kita input sama. Kemudian kita sudah peroleh untuk variabel kompetensi kewirausahaan. Kemudian kita akan hubungkan dengan variabel apa, misalkan perilaku dengan kinerja usaha ya, kita hubungkan ya dengan data itu. Nah, itu yang pertama. Jadi sudah jelas ya. Jadi cara kuesioner bentuk fisik harus mudah seperti ini ya. Nah, kemudian selanjutnya cara yang kedua, ini cara yang terbaru ya, mungkin masih belum begitu masif digunakan ya. Kita menggunakan apa? Menggunakan Google Form ya. Menggunakan Google Form. Baik, saya akan peragakan bagaimana cara kita menggunakan Google Form, bagaimana cara membuatnya. Teman-teman silakan buka Google Chrome ya atau browser yang lain. Misalkan di Google ya, kita cari Google Form ya, kita ketik Google Form. Oke, Google Form sudah ada nih ya. Google Form. Kemudian kita sudah ada pilihan Google Form ya. Misalkan kita pilih yang kedua ya, Google Form Create and Analysis Survey for Free. Ya, kita masukkan. Kemudian kita akan ada Create Beautiful Forms. Ya, kita go to Google Form ya. Kita yang personal ya. Go to Google Form, kita klik. Kemudian kita akan dimasukkan dalam Google Formulir. Di Google Formulir ini kita bisa membuat lembaran kosong atau juga kita bisa menggunakan template yang telah disediakan dari Google Formulir. Kita langsung ke yang kosong saja ya karena kita akan membuat untuk kuesioner tadi ya. Oke. Oke. Di sini ada formulir tanpa judul ya. Di sini teman-teman bisa ya mengisi di sini. Misalkan deskripsi. Misalkan di sini namanya survei apa ya. Misalkan di sini survei ketik ya silakan ya. Deskripsi formulir. Misalkan kepada yang terhormat Bapak Ibu responden, bawahnya dikasih keterangan
bahwa penelitian ini ditujukan untuk apa, kemudian bagaimana kerahasiaan datanya. Kita sampaikan ya di sini. Kemudian di bawah tanda tangan yang melakukan penelitian. Ya. Kemudian kita langsung ke inti ya, pertanyaannya akan kita gunakan. Jadi misalkan saya copy saja yang dari apa namanya? Yang pertama tadi ya, daftar pertanyaan, kemudian saya pastekan. Ya, ini yang pertama ya. Saya tertarik untuk mencoba cara berbeda dalam mengembangkan usaha. Misalkan kita kasih nomor bolehlah, nomor 1 ya. Oke, kita pilihan ganda boleh, tapi nanti lebih mudah kalau kita menggunakan yang namanya skala linear ya. Skala linear 1 sampai 5, labelnya yang 1 itu menunjukkan sangat tidak setuju, kemudian yang 5 adalah sangat setuju ya. Kemudian kita tambah ya, tambah pertanyaan karena ada 7 ya. Tambah pertanyaan. Kemudian kita yang nomor 2 ya, kita copy lagi nomor 2. Nomor 2. Oke. Kita menggunakan sama ya. Skala linear 1 sampai 5. Ini adalah sangat tidak setuju, kemudian yang 5 adalah sangat setuju. Nah, kemudian yang kita kasih lagi contoh yang ketiga, misalkan di sini ya. Nah, di sini kita kopikan lagi ya, kita kasih nomor untuk memudahkan. Kemudian ini adalah skala linear. Oke. 1 sampai 5. Ini adalah STS. Ini kemudian adalah SS ya. Oke, kemudian kita selesai ya di sini ya. Tambah ya. Oke. Nah, nanti tinggal tambah seterusnya. Ini sebagai contoh. Sudah kita contohkan 3 ya. Setelah selesai apa yang harus kita lakukan? Setelah selesai silakan teman-teman klik kirim yang di paling kanan ya. Kalau ketutup video saya ada kirim. Kirim ya. Setelah dikirim akan muncul ini ya, apa namanya, pilihan ya. Nah, di sini kita lihat yang ada juga yang tautan. Nah, di sini ada juga ini yang sematkan HTML. Kita lihat yang tautan. Nah, ini ya, kita salin saja. Atau kita perpendek URL juga boleh ya, perpendek URL. Oke, setelah diperpendek, kita salin. Nah, udah jadi ya. Udah jadi, tinggal kita coba di sini. Nah, nanti kita lihat hasilnya seperti apa. Nah, ini ya, survei. Dadah. Nah, misalkan di sini saya tertarik untuk mencoba cara berbeda dalam mengembangkan usaha. Misalkan saya tadi ya Pak, nomor 4 ya. Nanti dijelaskan juga ya di awalnya itu yang kriteria 1 itu sangat tidak setuju, 2 tidak setuju, 3 ragu-ragu dan seterusnya ya. Kemudian saya berupaya melakukan inovasi, misalkan sangat setuju. Saya berusaha meningkatkan keterampilan, setuju misalkan. Nah, ini tadi belum selesai ya. Kita yang klik kirim aja, kirim. Nah, selesai. Jawaban Anda telah direkam. Jadi saya sebagai responden sudah mengisi. Kemudian kita lihat di sini jawabannya. Kita lihat sudah masuk ya jawabannya. Nah, satu jawaban. Ya, jadi di sini kita bisa melihat nah nilainya ya. Jadi berapa yang sangat setuju, berapa yang tidak setuju kita bisa rekap ya. Kita juga nanti bisa dilihat di datanya di membuat spreadsheet ya. Nanti kita tidak perlu input lagi karena sudah ada. Ya demikian video tutorial dari Kanadata. Semoga banyak memberikan manfaat mengenai cara membuat kuesioner baik fisik maupun menggunakan Google Form. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video Kanadata berikutnya. Terus dukung channel Kanadata agar semakin berkembang dengan cara like, subscribe, and share. Sampai jumpa. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.